Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari kurikulum Merdeka di bab 2, wujud zat dan perubahannya. Di halaman 48 sampai 52 kita akan membahas apa itu mencair dan membeku. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik kita sudah di topik C, yaitu bagaimana wujud benda berubah. Namun nanti akan kita bagi tiga. C1 adalah apa itu mencair dan membeku ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu pertanyaan esensial seperti biasa ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa dijawab di akhir pembelajaran di topik C ini. Yang pertama, bagaimana wujud zat bisa berubah jadi padat, cair, dan gas? Apa yang membuat wujud zat berubah-ubah? Apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Nah, ini akan kita pelajari kali ini. Enak ya, es krim punyamu masih padat, punyaku sudah mulai mencair. Kamu pilih es krimnya itu jadi cepat mencair. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan zat. Wujud zat bisa berubah-ubah, seperti es krim yang dimakan oleh Banu. Dari wujud padat berubah menjadi wujud cair, seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud zat. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lainnya? Nah, ini kita bahas dulu. Yang pertama adalah mencair dan membeku ya. Kita akan melakukan percobaan perubahan wujud pada lilin. Nah, alat-alat dan bahannya adalah termometer, korek api, dan lilin. Nah, langkah percobaannya, pertama ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Ya, kemudian nyalakan lilin, lalu kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api ya, hanya di dekatnya saja. Lalu perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Tentunya yang lebih dekat ke api, lilinnya mencair ya. Kalau adik-adik lihat, mungkin kalau di lilin seperti ini, ya. Nah, kalau lilinnya dinyalakan dari sini ya, ini apinya, berarti yang di sini yang mencair. Ya, kalau bawahnya yang dikenakan api berarti bawahnya yang akan mencair ya. Nah, kemudian matikan lilin lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan saat api padam. Tentunya ketika apinya padam, lilinnya berubah menjadi benda padat lagi ya. Nah, nyalakan api pada pembakar spiritus menggunakan korek api. Ambil sebatang lilin lalu panaskan lilin di atas pembakar spiritus. Nah, ini yang tadi contoh kalau dipanaskannya lewat bawah ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan terkait percobaan tadi. Yang pertama, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Ya, jawabannya adalah lilin menjadi mencair karena dipanaskan menggunakan api. Yang kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Yang ketiga, menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Yaitu panas atau kalor. Api merupakan sumber kalor. Jika suatu benda dipanaskan hingga temperatur tertentu, benda itu bisa berubah wujud dari padat menjadi cair. Kalor itu energi panas ya. Nah, untuk pembahasannya ada belajar lebih lanjut ya. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Ini contoh gambarnya ya, ini benda padatnya, bisa juga es batu, lilin, ya, atau agar-agar. Kemudian ketika menerima kalor atau dipanaskan, dia akan mencair. Dia akan berubah menjadi benda cair. Jadi prosesnya ini disebut mencair. Kemudian beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda yang membutuhkan kalor lebih banyak.
Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Ya, jadi kalornya itu dilepas atau hilang. Dalam bahasa lain, ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibatnya, lilin di sekitar api yang awalnya berwujud cair berubah lagi menjadi wujud padat. Sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan, suhunya diturunkan, maka agar-agar dapat berubah wujud menjadi dari cair menjadi padat. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang kebalikannya, ketika tadi eee, lilin yang sudah dicairkan, dia namanya benda cair, lalu melepas kalor. Ya, kalornya dilepas atau hilang, atau prosesnya disebut dengan didinginkan, dan sebutannya adalah proses membeku. Ya, dia akan berubah lagi menjadi benda padat, berubah ke wujud asalnya. Nah, perubahan wujud benda cair menjadi padat ini disebut membeku. Ada zat-zat yang membeku di suhu sangat dingin seperti air, ya es batu, tapi ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa atau suhu ruang, seperti contohnya agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan sebagainya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris di online class one on one bisa DM IG atau lihat formulir pendaftarannya. Nanti linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.